Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gani Armandita. Di sini saya akan melakukan presentasi video hasil PPT saya. Yang pertama, apakah itu PI? PI Profitability Index atau sering disebut dengan Desirability Index atau DI merupakan metode yang menghitung perbandingan antara nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa yang akan datang dengan nilai sekarang investasi. Kriteria kelayakan penerimaan investasi menggunakan metode PI adalah suatu investasi yang diusulkan dinyatakan layak jika profitability index lebih besar dari 1. Sebaliknya, jika profitability index suatu investasi lebih kecil dari satu, maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Apabila terdapat beberapa alternatif investasi, maka alternatif investasi terbaik ditentukan dengan cara memilih alternatif investasi yang mempunyai profitability index yang paling besar. Yang kedua, payback period atau PBP. Analisis ini dilakukan untuk menganalisis data dengan menggunakan penalaran dengan berpedoman pada pendekatan teori. Kriteria investasi yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari net present value and net before cost and international rate of rate. Yang ketiga, net present value atau NPV. NPV merupakan metode yang dilakukan dengan cara membandingkan nilai sekarang dari aliran kas maupun bersih dengan nilai sekarang dari biaya pengeluaran suatu investasi. Kriteria kelayakan penerimaan investasi menggunakan metode net present value adalah suatu investasi yang diusulkan dinyatakan layak jika net present value lebih besar dari 0 atau bernilai positif. Sebaliknya, jika net present value suatu investasi lebih kecil dari 0 atau bernilai negatif, maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Apabila terdapat beberapa alternatif investasi, maka untuk alternatif investasi yang terbaik dipilih dengan cara menentukan alternatif investasi yang mempunyai net present value yang paling besar. Yang keempat, internal rate of return atau IRR. Pada dasarnya merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Maka dari prinsip metode ini digunakan untuk menghitung besarnya rate of return yang sebenarnya. Kriteria kelayakan penerimaan investasi menggunakan metode internal rate of return adalah suatu investasi yang diusulkan dinyatakan layak jika internal IRR lebih besar dari tingkat keuntungan yang dikehendaki. Sebaliknya, jika internal IRR suatu investasi lebih kecil dari tingkat keuntungan yang dikehendaki, maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Apabila terdapat beberapa alternatif investasi, maka pilih alternatif investasi terbaik dengan memilih alternatif investasi yang mempunyai internal rate of return yang paling besar. Selanjutnya, average rate of return atau ARR merupakan metode yang digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi. Tingkat keuntungan yang digunakan dalam metode ini adalah laba setelah pajak dibandingkan dengan total atau rata-rata investasi. Kriteria investasi adalah apabila laba setelah pajak suatu investasi tidak sama besarnya dari tahun ke tahun, maka rata-rata laba setelah pajak setiap tahunnya harus dihitung terlebih dahulu untuk dapat menghitung dengan metode ARR. Soal yang nomor 2 adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam sebuah organisasi terdiri dari semua upaya
keterampilan atau kemampuan semua orang yang bekerja dalam suatu organisasi. Beberapa organisasi yang menyebutnya sumber daya manusia sebagai staf atau tenaga kerja atau tenaga karyawan, tapi makna dasar tetap sama. Semua orang yang bekerja untuk sebuah organisasi adalah pekerja. Sumber daya manusia secara khusus berasal dari posisi untuk mempengaruhi budaya organisasi. Oleh karena itu, mereka tidak bisa menerima situasi yang ada. Mereka perlu proaktif sehingga mereka dapat mengantisipasi perubahan dan memulai tindakan tepat waktu dan tepat sasaran. Setiap organisasi yang berbeda memiliki lingkungan yang berbeda dan cara yang berbeda dan dalam melakukan sesuatu. Mereka mungkin memiliki keyakinan dan pemahaman nilai-nilai bersama. Ketika pemahaman bersama ini menjadi bagian dari pemikiran kolektif dari personil organisasi, maka nilai-nilai tersebut akan mengarah ke pembentukan budaya organisasi. Hal ini terjadi karena personil bekerja dalam kepentingan umum dari organisasi secara keseluruhan. Interaksi manajemen dengan berbagai kekuatan internal dan eksternal mengarah pada pengembangan budaya organisasi tersebut. Yang soal selanjutnya adalah aspek legal paling penting pada bisnis frozen. Dalam produksi pangan olahan dibutuhkan standar pemahaman dan regulasi yang kuat demi menjamin kelayakan konsumsi masyarakat secara mutu. Nutrisi hingga proses pembuatan standar kelayakan itu harus dijaga dari beragam kontaminasi penyakit yang bersumber dari bakteri maupun virus. Makanan beku saat ini menjadi bisnis yang menarik minat banyak produsen saat masa pandemi dan telah menjadi gaya hidup keluarga modern. Makanan beku erat kaitannya dengan izin edar BOP terkait pengolahan pangan yang disimpan beku sehingga produsen harus paham aspek keamanan pembuatan yang steril dari berbagai bahan kimia, tercemar mikroba, dan sebagainya. Terdapat beberapa kriteria usaha makanan beku yang wajib mengantongi izin edar. Produk makanan beku yang wajib mempunyai izin edar dari BPOM adalah produk yang masa kadaluarsanya di atas 7 hari, sehingga penting untuk mencantumkan adanya tanggal produksi dan kadaluarsa pada produk yang dipasarkan. Kesulitan mengurus. Yang pertama, izin edar BPOM-MD. Izin edar BPOM-MD merupakan perizinan berupa izin edar untuk produk pangan yang diproduksi oleh industri dalam negeri yang lebih besar dari skala rumah tangga atau industri yang menghasilkan produk pangan yang wajib memiliki izin edar BPOM-MD. Persyaratan izin edar makanan beku. Persyaratan izin edar tersebut terdiri dari 3 jenis persyaratan, yaitu persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan dokumen pendukung. Yang ketiga, prosedur penerbitan izin edar makanan beku. Dalam mengajukan izin edar untuk makanan beku atau bahan pangan lainnya diwajibkan memiliki izin edar. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Untuk soal selanjutnya, contoh legalitas sebuah bisnis dilihat dari sosial masyarakat dan lingkungan hidup. Contohnya adalah pengembangan bisnis jasa. Bisnis jasa akan terjadi inovasi jasa, misal seperti saat ini dengan munculnya belanja barang melalui internet. Sistem seperti ini beberapa waktu yang lampau belum ada, khususnya di Indonesia. Yang kedua, makin meningkatnya partisipasi konsumen terhadap jasa. Misalnya bahwa konsumen mulai mencari-cari sendiri berita-berita yang dibutuhkan dan tersedia di internet, sehingga peran surat kabar menjadi berkembang. Yang terakhir, makin meningkatkannya kandungan jasa pada barang-barang, misalnya lebih mudah atau bauran aktivitas di tempat rekreasi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.